Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dipertemukan kita pada siang yang berbahagia ini dengan keadaan baik, diberikan kesehatan, dimudahkan melangkah kaki di majelis ilmu untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari ilmu sekaligus kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqomah di dalam memperteguh keimanan, mempertahankan akidah yang bersih, beramal sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi, dan kelak semoga Allah memberikan kita nikmat di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, keturunan beliau, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Para ibu saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, hari ini kita akan mengkaji dosa besar yang kedua setelah syirik, yaitu as-sihru, yaitu sihir. Biasanya sihir ini dekat dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan, dan juga sihir ini sangat dekat dengan praktek-praktek perdukunan. Apakah itu sihir yang menggunakan bantuan arwah ardi atau jin, ataukah hanya sekedar tipuan belaka? Karena hakikat sihir itu adalah kebohongan. Sekalipun tidak memakai bantuan yakni makhluk halus atau jin. Sihir sudah belum ya?
Belum masuk Bu ya? Baik. Sihir atau sihrun berasal dari kata sahara. Sin ha ra. Sahara. Yasharu sihran. Secara di dalam kitab Mu'jamul Wasit, Mu'jamul Wasit artinya sesuatu yang halus, yang rumit. Jadi sihir itu sesuatu yang halus, rumit. Pelakunya disebut sahar. Sahar atau sahir. Ini pelakunya. Berarti apa? Bisa disebut penyihir atau ahli sihir atau tukang sihir. Adapun secara istilah, secara syar'i, yaitu berupa buhul. Buhul itu al-uqad, ikatan-ikatan, ikatan-ikatan, buhul ya. Makanya tukang sihir itu dia meniup pada buhul-buhul. Naffathati fil uqad. Naffathat. Dia meniup-niup. Tentu diikuti.
mantra. Mantra bahasa Arabnya ruqyah. Ruqyah itu nggak mesti baik, ada ruqyah yang jelek. Inti dari ruqyah itu adalah mantra. Masih punya dua sifat, sifat baik, sifat buruk. Makanya ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang syar'iyyah berasal dari Al-Quran, As-Sunnah. Ada ruqyah yang syirkiyah, yaitu mantra-mantra kesyirikan. Seperti bim salabim, itu mantra dan itu kesyirikan. Abra, nah, kok tahu? Berarti ibu sering mantra ya. Itu mantra itu. Kalau orang Jawa itu copa japo, suwo, kan tak suwo kan. Walaupun kalimatnya sederhana seperti bim salabim itu mantra kesyirikan itu. Atau kalau orang Jawa tombo teko, lho kok ero? Berarti kabeh iki ahli mantra gitu. Itu mantra itu. Jangan dianggap kalimat biasa itu. Tombo teko loro lunga apa? Lunga. Ini ya kan? Itu mantra. Kalau yang syar'iyah kan tidak begitu. Yang syar'iyah mudhibal ba's, rabban nas, ishfi, anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaul la yughadiru saqama. Itu Nabi yang mengatakan begitu. Dari hadis, dari Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Seluruh Al-Qur'an itu ruqyah. Makanya dia merupakan apa? Syifa, penyembuh, penawar. Makanya ada yang syar'i, ada yang syirkiyah. Ya. Berupa perkataan yang diucapkan atau ditulis. Kadang ditulis. Orang bilang namanya azimat. Pakai zimat. Itu dulu saya punya kitab Mujarobat Akbar. Ada itu. Isinya ya jimat-jimat itu. Ada kotak ya, dibagi berapa kolom ya. Di situ ada huruf-huruf tertentu. Atau ditulis dengan huruf-huruf yang enggak jelas. Alif, lam, nun, nun, waw, ya. Sebetulnya apa itu? Itu ya raja ya. Atau azimat atau jimat orang bilang. Ditulis. Yang tidak lain itu adalah apa? Itu password jin. Kalau kita menulis password itu berarti registrasi kita. Berarti kita mau jadi menulis itu kan serana. Jadi itu ditulis kadang-kadang. Nah, tulisan-tulisan itu bisa jadi merupakan kode-kode barcode mereka ya. Kita ketinggalan dalam dunia barcode kan. Jin sejak zaman dulu sudah ada barcode ya. Kita kan baru-barusan aja gitu loh. Mereka udah punya sistem barcode, kode-kode angka dan huruf. Mereka udah ada gitu. Nah, atau juga dia menulis
dalam rangka melecehkan Allah dan Rasulnya. Melecehkan Allah dan Rasulnya, yaitu berupa Al-Quran, yang kadang ditulis dengan huruf-huruf yang melecehkan. Ada yang ditulis dengan terbalik dari belakang. Bahkan istilahnya aja ada, kulhu sungsang. Pernah dengar kulhu sungsang? Ya, alhamdulillah karo. Nero bahaya sampean. Dia diamal nonggo. Gak bayi tok sungsang, kulhu sungsang. Ada lagi ayat-ayat Quran itu yang ditulis dengan apa? Dengan barang najis. Ditulis dengan kotoran. Jadi ambil kotoran atau ditulis dengan darah haid. Ambil darah haid, ditulis Al-Quran itu. Ini kan bentuk pelecehan terhadap Allah dan Rasul. Dan itu caranya. Walaupun tulisannya itu lengkap, tidak dirubah ayatnya, tapi menulis dengan najis. Itu sebuah bentuk pelecehan terhadap Allah dan Rasulnya. Supaya suaminya bertekuk lutut. Iki ayo. Ngok kopiku ngono pasan. Cek katut mbek panitia. Maksudnya cek ngaji terus. Ya gak apa-apa ngaji kok, ya. Ada yang seperti itu. Itu ilmu sihir itu. Dari ujung timur Pulau Jawa, supaya wong lanangi takluk bertekuk lutut. Aja meneh arep rabi maneh, ngelirik wong wedok ae gak wani kok ana bojo nang sebelah. Kutu. Dikon apa ae gelem. Ya. Aku tak metu dhisik ya arisan, sampean mari ini umbah-umbah iku anake sampean mong ya, mari ngono nang pasar sampean. Iya, Dik. Itu gara-gara dijamoni mbek bojone dhewe. Supaya apa suaminya enggak macem-macem. Ada seperti itu. Itu sihir. Ada yang memisahkan suami istri, ada yang meraketkan suami istri, tapi meraketkannya enggak wajar gitu loh. Bukan cinta karena Allah, tapi cinta melalui perantara syaitan. Jadi suaminya itu dimasuki syaitan, jin yang akhirnya apa? Mau bertekuk lutut dengan istrinya yang di situ punya apa? Kartu truf dari jin itu. Jadi seperti itu. Kadang dibaca, diucapkan, kadang ditulis, ditaruh di bawah bantal, dipasang di atas pintu. Ada yang dipakai sebagai kaligrafi. Makanya antum ibu-ibu hati-hati beli kaligrafi. Kadang-kadang apa? Ditulis di bawah. Ada anti bakaran, ada anti bener bisa berdampak begitu sesuai dengan keinginannya, tapi memakai bantuan apa? Jin. Dan itu tidak boleh, haram hukumnya. Karena Al-Quran melarang berkolaborasi dengan mereka. Walaupun untuk membuat sebuah kerjasama yang bermanfaat atau katakanlah simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan, tapi tidak boleh bekerja sama dengan mereka, berteman dengan mereka, apalagi sampai membeli. Walaupun niatnya sebagai khodam, sebagai penjaga, nggak boleh. Makanya antum jangan coba-coba pengen punya bodyguard beli jin, ya kan? Maharnya sekian. Antum punya jin nggak di rumah? Blue jin?
Masih ada itu, bekas-bekas jahiliyah dulu, masih di lemari, iya. Nah itu kalau blue jin ada, ya. Tapi yang jin yang satu itu haram hukumnya, bahkan syirik bisa jadi. Ya. Nah tujuan itu diucapkan, ditulis, dibuat itu bisa jadi apa? Dicari syarat-syaratnya. Kembang telon, kembang setaman, pring petuk, mani gajah, bulu perindu. Ojo nuduh aku loh ya. Engko nuduh aku dukun masanya. Itu untuk sihir, baik itu dengan kerjasama dengan jin atau hanya sekedar kebohongan, trik. Tapi itu cabang dari sihir, intinya adalah kebohongan. Sementara Islam melarang kedustaan. Islam memerintahkan kejujuran, nggak boleh kedustaan. Walaupun sulap hanya kecepatan mata, kecepatan tangan, nggak boleh. Karena itu salah satu cabang dari sihir. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mempengaruhi jasad. Satu. Yang kedua, mempengaruhi akal. Yang ketiga, mempengaruhi hati orang yang disihir itu. Terutama ketika hatinya lemah dari iman. Terutama akalnya lemah dari kesadaran. Baik dengan cara menyentuh atau tidak. Ada yang menyentuh, ditepluk, blek, lali, kendam. Dengan menyentuh. Ada yang tanpa menyentuh, pakai jarak apa? Jarak jauh, dikirim. Hati-hati lo tipe nang dinggo ini. Ada cara-cara seperti itu. Nah, hasil akhirnya kadang dapat menimbulkan kematian. Ada yang sampai mati. Ada. Memang betul-betul dia pakai bantuan jin untuk membunuh target. Di antaranya sihir yang terkenal yaitu santet. Teluh, tenung, matangnya melembung, mari ngono mati. Malam-malam tahu ada suara atas. Oh, porek, sopo nyumet mercon ini? Itu kirimannya si dukun tukang sihir itu. Ngirim apa? Ngirim jin ke rumah itu. Ketika rumah itu sudah dijaga dengan bacaan Al-Quran, surat Al-Baqarah, jinnya nggak berani masuk. Atau dicari lengahnya, kapan penghuninya ini nggak baca Quran. Kalau nggak baca Quran, terutama surat Al-Baqarah, menutup pintu, tidak baca Bismillah, masuk dia. Begitu masuk, lihat orangnya selalu dibentengi. Dibentengi dengan sholat, dibentengi dengan Al-Quran, dibentengi dengan zikir pagi petang. Nggak bisa masuk dia. Tapi disanggong itu nanti. Kapan lengahnya dia? Kapan dia lupa? Kapan dia melakukan perbuatan maksiat? Ketika dia berbuat maksiat, mendengarkan musik, masuk, jeleng. Ketika dia makan barang haram, jeleng, masuk. Ketika berbuat maksiat. Jadi apa? Diketeng dia itu. Apa diketeng itu? Diikuti terus. Nyari lengahnya. Makanya kita harus tiap hari itu dibentengi. Makanya ada namanya Hisnul Muslim, ya. Apa Hisnul Muslim?
Benteng Seorang Muslim, kitab yang isinya doa dan zikir yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Perlu dipelajari itu, dikaji itu, Hisnul Muslim itu. Doa-doa isinya. Di dalamnya di dalam pelajari kitab itu. Dan sudah disarah oleh banyak para ulama. Ya, jadi itu. Kalau dibentengi, dia akan berusaha nyari. Dan itu ada batas waktu. Kalau seandainya 10 hari, 40 hari, 40 malam nggak bisa ditembus, balik itu jinnya. Nang dukune dikapok, plak. Kon ngirim aku nang wong beriman dan bertakwa kon. Oh. Iya, itu dialog antar mereka. Kan mereka bekerja sama, berkolaborasi. Ternyata yang dituju targetnya ini penuh dengan penjagaan. Dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Itulah bagaimana proses sihir itu terjadi. Kalau udah masuk melalui makanan, makanya yang diserang pertama mana? Perut. Ya, karena perut ini tempat makanan. Makanya hati-hati dengan makanan-makanan yang gak jelas, makanan yang subhat, apalagi yang haram. Di situ masuknya syaitan. Nah, kalau ada orang ngirim jin eksternal seperti itu, ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu korin, jin yang selalu mendampingi kita terus. Itu selalu ngikut kalau itu. Kemana saja kita pergi. Internal. Ada yang eksternal, kiriman tadi itu. Yang kadang kalau orang dimasuki kesurupan, kalau kadang orang dimasuki itu tersihir. Yang diserang adalah perut, tempat makan, dan tempatnya najis. Makanya nek disana sing melembung batu, apa wetenge? Ya. Umumnya yang disantet perutnya kena dulu. Cuman mana? Kenapa? Syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Karena syaitan itu mengalir berjalan dalam tubuh manusia melalui pembuluh darah. Lah kalau darahnya ini mengalir dari barang yang haram, wah itu ibarat apa? Ibarat transportasi, itu transportasi patas. Makanya harus diperhambat peredaran darah kita ini untuk tidak ditunggangi syaitan. Transportasi bagi setan nggak lancar. Dengan apa? Makan makanan yang halal. Dengan apa? Dengan berpuasa. Dengan apa? Dengan zikir. Karena zikir itu cahaya untuk seluruh tubuh kita. Cahaya kulit, cahaya tulang, cahaya pembuluh darah kita. Setan takut. Nah biasanya ibu-ibu ini yang diserang itu ketika ibu nggak suci. Makanya bawaannya emosi kan. Ngamuk aja. Pemenek bayaran telat ya. Murang-muring aja. Padahal mengis dikei entek. Hati-hati. Makanya sering-sering zikir meskipun kita nggak sholat ya. Zikir. Baca Quran boleh. Asal tidak memegang mushaf. Hafalannya dibaca. Atau terpaksa dengan memegang tapi pakai lemek, pakai lampin, pakai penghalang. Tetap baca Quran walaupun nggak sholat. Kenapa? Saat-saat rentan setan masuk ketika dalam keadaan apa? Junub, tidak suci. Kita apa? Tidak suci dari hadas besar. Dan juga pada waktu haid. Makanya setan itu kalau ada kiriman dari itu ditunggu. Keto aneh.
malah head dipakai maksiat. Tetep rek, mumpung gak kutek. Maksiat ya? Engkau nek wis arep suci. Jangan mensiasati. Masuk setan saat itu nanti. Ya. Kadang tidak mati sampai sakit. Memang apa? Digawe loro. Kon kata gawe mati tapi tak gawe loro kon. Tak dadekno kon kembange amben kon. Ada yang seperti itu. Ada yang menghalangi suami menggauli istri. Ada. Dia dikirim setan itu. Jin itu masuk. Padahal normal dia. Gak impoten. Begitu sudah siap langsung. Ya, ada setan itu di situ. Gak normal. Banyak. Ada yang dari lakinya, ada yang dari perempuannya. Menghalangi bisa jadi seperti itu. Bisa jadi apa? Melihat istrinya. Bojoku iki jari wong-wong ayu, tapi aku ndelok koyo mak lampir ya. Sehingga apa? Gak bergairah. Ada yang seperti itu menghalangi seorang suami untuk berhubungan dengan istrinya. Sebaliknya juga begitu. Ada yang istrinya lihat suami, ya Allah, jari ini koncoku bojoku iki ganteng, tapi kok koyo grandong ya. Gitu. Cara memisahkan begitu. Bahkan puncaknya ada apa? Sampai bercerai, firaq. Istri itu bercerai. Bangga terhadap pasukan ikatan suami istri dirusak. Dan yang dipengaruhi di sini siapa? Laki atau perempuan biasanya? Halo? Perempuan dulu. Karena ternyata paling gampang itu perempuan itu dipermainkan. Ada masalah dikit, wah sejak suwe-suwe peganten aku. Ada hulu minta cerai. Dan itu terbanyak hari ini. Sekarang banyak perceraian, Bu. Dan rata-rata apa? Kasusnya apa? Hulu. Akeh wong wedok njaluk pegatan. Setan itu gampang dekat dengan perempuan. Makanya kenapa cerai itu ada di tangan lelaki. Karena akalnya itu lebih sempurna daripada perempuan. Sementara perempuan ini kan sebenarnya baper, ya kan? Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper, ujung-ujungnya minta firaq. Dan itu paling disukai oleh iblis. Makanya dideketin dulu itu si perempuan. Oh, Pak. Ya. Atau kebencian yang timbul, atau rasa cinta, tapi cinta nggak wajar. Orang bilang apa? Pelet. Hati-hati. Kalau suami istri itu dibangun kecintaannya dulu karena pelet, nggak langgeng. Saya harus dapat dia, harus jadi istriku, dipelet, nikahlah dia. Nggak akan lama seperti itu. Karena tidak didasarkan atas apa? Keimanan dan ketakwaan. Dasarnya kesyirikan. Kalau ingin mempertahankan kecintaannya, ya caranya itu cara-cara bagaimana 40 hari kayak voucher ya. Dan voucher masa berlakunya berapa? 40. Makanya orang datang ke dukun itu tidak diterima sholatnya berapa? 40 hari, karena itu masa berlakunya. Nah, kepingin terus berlanjut, renewal, ya berarti harus isi ulang lagi. Para ibu saudari sekalian yang dirahmati Allah. Demikianlah
istilah tentang sihir yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni di jilid 12 halaman 299 ya. Ini saya berikan contoh-contoh buhul ya. Cuman di sini ini nggak bisa diputar di sini kan, karena ada sistem yang nggak jalan di sini. Contoh mantra-mantra Jawa. Biasanya acara-acara ritual, ya, larung saji atau apapun bentuknya, ini termasuk di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang dia memakai, yaitu mantra-mantra. Ini juga di YouTube ada ini ya, pakai mantra-mantra di sini. Cuman ini nggak bisa diputar bentuk contoh-contoh mantranya. Simak ya. Bahwasanya sihir itu ada yang mempengaruhi pandangan mata, tapi hatinya tidak ada. Jadi matanya saja yang tapi tidak ada hakikatnya. Makanya menurut Imam Ibnu halusinasi. Kalau halusinasi itu atau tipuan, bukan yang sebenarnya. Sesuatu yang menipu, bersifat fata morgana. Padahal realitanya tidak ada wujudnya. Seperti sihirnya tukang-tukang sihir Fir'aun, yang tongkat-tongkat dan tali-tali itu menjadi apa? Menjadi ular. Bergerak ya, yang membuat Nabi Musa sempat ketakutan. Sebagaimana di dalam surah Toha ayat 66. Surah Toha ayat 66. Surat berapa Toha? Surat 20. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam ayat tersebut, qala bal alqu fa idza hibalum wa asiyum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Berkata Musa, apa kata Musa? silakan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa, seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Fa idza khibaluhum wa isiyuhum, ketika tukang-tukang sihir Fir'aun itu melemparkan tongkat dan tali-tali mereka, maka yukhayyalu ilaihi, tampaklah kepada Musa, terbayanglah oleh Musa, min sihrihim, dari teknis sihir mereka, annahu tas'a, seakan-akan apa? Dia merayap dengan cepat. Seperti apa? Seperti ular. Padahal itu halusinasi. Jadi ada yang memang sihir itu bentuknya halusinasi. Baik.
Kemudian di dalam surah yang lain, itu surah Al-A'raf, surat yang ke-7 pada ayat yang ke-116. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam ayat tersebut, Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisikrin azim. Apa kata Allah? Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar atau menakjubkan. Iya. Musa berkata kepada tukang sihir, ayo kamu duluan yang melempar. Alqu, lemparkanlah. Falamma alqau, ketika mereka tukang sihir itu melemparkan tongkat dan tali-tali mereka, saharu a'yunan nas, maka tersihirlah, tertipulah mata-mata manusia ketika itu, karena sebab pengaruh daripada sihirnya. Wastarhabuhum, serta mereka mendatangkan sihir. Waja'a bisikrin azim, mereka takut karena mereka mendatangkan sihir yang besar, yang menakjubkan. Karena udah pakar-pakar itu. Yang diundang oleh Fir'aun itu adalah master-master apa sih? Sihir semua itu, master semua itu. Ya. Jadi ada yang sifatnya begitu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini juga nggak bisa diputar. Nah, ada lagi sihir itu yang memakai bantuan siapa? Syaitan, jin. Dengan cara bentuknya berkolaborasi, bekerja sama. Yang menurut mereka kerjasama ini saling menguntungkan dari pihak masing-masing, baik menguntungkan dari pihak manusia ataupun menguntungkan dari pihak jin. Padahal tidaklah manusia bekerja sama dengan jin, melainkan masing-masing di antara mereka itu adalah orang-orang fasik. Maka orang fasik bekerja sama dengan jin yang fasik. Dan salah satu di antara ciri dasar mereka adalah al-kadzibu, kedustaan, kebohongan semuanya. Kalau enggak manusianya yang bohong, jinnya yang bohong, atau dua-duanya ayo sama-sama bohong, membohongi manusia supaya mereka tersesat. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221, Allah berfirman, Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syaitan. Apa kata Allah? Surah 26 ayat 221. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syaitan. Apa kata Allah? Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim.
Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Yulaqawna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Di samping pendusta, mereka apa? Ahlul azim, ahlul ma'asi, yakni orang-orang yang suka berbuat dosa. Makanya syaitan itu paling senang mendekati para pelaku dosa supaya dia tetap berbuat dosa. Didatangi itu sama jin, dan jin akan berusaha untuk apa? Mengupgrade dosanya. Kon kepingin sakti, iya mbah, jine ngaku sebagai mbah. Kenal no, aku mbah Sangkil. Kon kepingin sakti, yo siji, kon ojo rabi, siap. Makanya dia nggak mau nikah. Lah terus gak nikah ya apa? Kon gak oleh nikah, tapi kon kudu ngingu gemblak. Gemblak, tahu gemblak? Gemblak itu remaja, laki-laki muda belia yang dipelihara untuk maaf disodomi. Itu kesaktiannya dari situ. Dia nggak boleh nikah dengan perempuan, tapi melakukannya dengan anak-anak remaja. Dan inilah ilmu hitam yang biasanya dipakai oleh warok. Tahu warok? Nah itu, dia nggak punya istri tapi punya gemblak. Itu contoh berkolaborasi dengan syaitan. Syaitan itu kalau orang berbuat dosa, semakin besar dosanya, semakin banyak yang bergabung, semakin banyak supporternya, semakin banyak dosa. Dan itu dosa atau tidak itu? Melakukan cara seperti itu dosa. Sudah menyelisihi sunnah, tidak mau nikah, malah dia berbuat apa? Liwat buri. Namanya liwat itu karena perbuatan kaum Lut. Jadi seperti itu. Ada lagi kesaktian, punya ilmu kadijayan, ilmu kanuragan. Dengan apa? Dengan target harus merawani perempuan sekian orang. Ada seperti itu. Makanya dia cari mangsa. Ustadz modern seperti sekarang masa ada ilmu-ilmu gitu? Banyak masih ada. Yang penting orang itu bisa sakti, mondro, kuno, iso ilang. Itu kan pengennya kan begitu kan. Kebal. Ora tegas tapak paluning pande, otot kawat rai. Makanya rata-rata orang yang mengamalkan begitu gak duwe isin, gak punya rasa malu. Jadi itu yang dipinginkan oleh syaitan itu. Kerjasama ini supaya langgeng terus. Manusia ini akan terjatuh kepada kemaksiatan. Masih ingat dulu yang suka makan mayat? Siapa itu? Ketangkep kan? Apa pengakuan dia? Lagi ngamalkan ilmu. Terus mayat yang diambil itu diapakan? Kata dia, yang saya masih pernah dengar, ada yang saya goreng, ada yang saya bakar, kemudian dimakan. Karena jinnya nyuruh supaya dia pengen dapat keilmuan yang hebat, ya, khawarikul, ada kehebatan yang luar biasa, dia harus makan mayat alias kanibal. Ada yang seperti itu. Semakin dia jauh menyimpangnya, syaitan itu akan semakin berkumpul kepadanya untuk mensupport segala macam bentuk keinginan mereka.
dipenuhi, dibantu. Sampai ada yang bisa terbang walaupun hanya gini-gini. Bukan trik, ada itu. Dijonjok sama jinnya, diangkat. Terbangnya cuma gini-gini aja. Berjalan di atas air. Bisa jadi jinnya itu ada di bawahnya, dia jalan. Tapi di mata manusia sudah terbentuk image bahwa orang ini sakti. Padahal itu kerjasama, kolaborasi antara jin dan manusia. Kalau sudah oh ini orang yang sakti, nanti dicitrakan sebagai apa? Wali. Punya apa? Karomah. Padahal itu bukan karomah, istidraj. Orang Malang bilang dilulu. Dibiarin sama Allah dia berbuat seperti itu. Liyazdadu kufron, supaya dia semakin kufur. Karena hati mereka sudah dikunci mati karena kekufuran mereka. Dan mereka juga gampang sekali melakukan praktek-praktek kesyirikan, menyembah syaitan, menyembah iblis. Langsung rajanya disembah. Semakin hebat kesyirikan dan kekufurannya, maka yang didatangkan untuk membantu dia membangun sebuah persahabatan, kerjasama, yaitu para jenderal-jenderalnya, jenderal-jenderal mereka dari karangan syaitan, bukan kroco-kroconya. Makanya dia bisa menjadi orang yang hebat. Ketika ada orang kesurupan, ada orang kesantet, diobati. Kenapa? Yang datang orang kesurupan, orang kesantet, orang yang kena macam-macam pengaruh sihir itu, ternyata di situ ada apa? Jin, tapi pangkatnya kopral, pangkatnya sersan. Sementara sang dukun, master sihir ini, dia punya backing jenderal. Makanya wedi. Kok jurus nang sambu sampai tahu sih. Ini kalau hubungan dengan sambu. Ngomong jenderal Melayu rono. Jadi jin-jin jenderal itu ada dimiliki oleh manusia. Yang dia memiliki kehebatan yang luar biasa. Jadi rujukan tempat-tempat pengobatan, ya. Karena dia backingnya kuat. Kelasnya udah kelas tinggi. Panglimanya seton, atau jenderalnya, atau rajanya. Ketika orang-orang yang datang membawa orang-orang yang sakit terkena sihir itu, dilihat, jin iki sing ana mek koprale, nyekir. Pergi akhirnya apa? Waras, ya kan? Tapi akhirnya bisa jadi jin yang ada itu dihilangkan, dikasih jin dia. Supaya apa? Supaya terikat dan langganan. Itu cara bisnis mereka seperti itu. Bisnis ghaib. Kayak hati-hati, kalau kita diuji oleh Allah dengan sihir seperti itu, terkena sihir, jangan sekali-kali kita kompromi mengobatinya dengan cara sihir lagi. Jangan pergi ke dukun, paranormal dan sebagainya. Berarti setali tiga uang. Maka solusinya adalah Al-Quran, solusinya adalah As-Sunnah. Bagaimana? Ruqyah syar'iyyah. Bukan malah pergi ke dukun. Ustaz iki nek gak ditangani wong sing padha kaya ngene, sing ahli kaya ngene gak iso. Enggak, jangan. Harus dilawan dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana nanti kalau nggak berhasil terus sampai mati syahid? Mati syahid. Nggak ada kompromi bagi kesyirikan. Nggak ada kompromi kerjasama dengan syaitan. Nggak ada. Harus dilawan. Karena dia adalah musuh yang nyata. Dan kaidah-kaidah syaitan itu
lemah. Asal kita memiliki iman yang utuh. Kalau iman kita nggak utuh, ragu-ragu, sik mamang, ya itu penyebabnya. Akhirnya kembali lagi kepada jalan yang salah. Lanjut, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ketiga, bahwa sesuatu yang terjadi karena bantuan setan dengan melakukan ritual persembahan agar setan bersedia melayaninya. Ini cara-cara kolaborasi dengan cara menyembah syaitan. Bagaimana menyembah syaitan itu? Taat kepada syaitan. Apa yang diminta oleh syaitan itu dipenuhi. Golekno ayam cemani, nyari dia kemana-mana. Padahal targetnya apa? Ngerjain orang itu. Sik tak jajal, wong iki tak apa? Tak prank. Itu jin yang ngeprank kita. Tak suruh nyari ayam hitam mulus, nyari enggak? Begitu dia nyari kesana kemari, ya kan? Susah enggak ayam itu? Harganya mahal apa murah? Mahal. Begitu dia berusaha mencari berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan enggak dapat. Setan itu, jinnya ini menyimpulkan, oh, berarti dia sudah taat sama saya. Itu targetnya. Berani mengeluarkan harta dengan harga yang mahal, meluangkan waktu, meluangkan tenaga. Itu bentuk peribadatan kepada syaitan. Sediakno wedhus kendit. Ono sing jawab kita. Eru kita aneh. Tahu wedhus kendit? Angel nggak nyari wedhus kendit itu? Hah? Angel kan? Tapi ketika seseorang itu diperintah oleh syaitan, dia berusaha dengan waktunya yang diluangkan, tenaganya yang dipakai, hartanya yang dikeluarkan untuk membeli harga atau maharnya, itu sudah bentuk penyembahan kepada setan. Kenapa? Karena taat kepada jin itu. Supaya apa targetnya? Dia dilayani oleh jin itu. Mau minta apa? Atau bahkan dia melakukan kesyirikan, kekufuran. Ada kesaktian, kehebatan, itu yang harus melakukan syarat dengan menjadikan mushaf Al-Quran sebagai alas pijakannya di WC. Ada yang seperti itu. Itu dia punya kamar khusus yang gak boleh dimasuki oleh siapapun. Di kamar itu gak ada apa-apa, cuman ada pembuangan kotoran aja, tempat dia buang air besar. Dan di situ mushaf 2 ditaruh di kaki kanan dan kiri. Oh, itu kalau setan ada orang melakukan seperti itu, mau minta apa? Pengen terbang, berjalan di atas air. Wow. Karena itu kekufuran yang luar biasa. Kadang bukan kehebatan, tapi apa? Terkenal. Menjadi tokoh, selebriti. Actingnya. Maka jangan heran kalau pengen terkenal, mal musik. Itu penyembahan kepada syaitan, iblis bahkan puncaknya. Itu sering dilakukan. Kadang apa? Di bawah mungkin karpetnya itu ada tulisan Allah. Ketika konser berarti dia nginjak-nginjak kalimat itu. Atau mungkin dengan simbol-simbol syaitan atau simbol dajjal sebagai syarat untuk dibantu oleh mereka, para syaitan. Maka ditunjukkanlah simbol-simbol apa? Dajjal mata satu. Makanya kadang-kadang dengan gaya-gaya ditunjukkan mata satu.
Itu kode. Dan bagi mereka para syaitan dan orang yang sama dengan mereka tahu, oh berarti dia sudah melakukan syaratnya. Kalau dulu konser kan biasanya apa? Zaman dulu. Apa? Konser zaman dulu. Ya macem-macem. Apa jenenge? Tanda. Apa meneh? Wayang. Terus apa meneh? Ludruk, ketoprak, tuner lah, komputer lah, macam-macam istilah ya kan. Itu biasanya nggak sekedar apa namanya ritual dulu. Sama dengan pengen lari dagangannya begitu kadang-kadang. Berkolaborasi dengan syaitan. Mungkin restorannya itu harus syaratnya pakai apa? Lantainya yin dan yang. Tahu yin dan yang? Warna hitam dan putih. Akhirnya dia memakai apa? Lantai bentuk papan catur hitam putih. Dan itulah lantainya para penyembah syaitan di kalangan Freemasonry. Ini hati-hati. Kadang-kadang kalau nggak lantainya apa? Taplaknya hitam putih. Dan itu kan biasanya dipakai sebagai sarungnya orang apa? Itu ada maksudnya itu. Dan itu membawa kekuatan magis. Simbol yin dan yang. Hitam putih. Orang nggak ngerti ikut-ikutan. Padahal itu membawa dampak. Bisa jadi setan itu akan datang. Walaupun orang itu tidak tahu. Akhirnya setan itu menawarkan apa? Proposal. Kon kepingin opo? Kepingin laris? Tak tekono boloku kok tuku. Sing tuku duduk bangsa menungso. Bisa jadi. Banyak cara dan banyak modus-modus kolaborasi antara manusia dengan jin. Yang itu bisa apa? Mendatangkan kehebatan di luar akal manusia. Yang itu bukan karomah, tapi apa? Termasuk istidraj. Di antaranya adalah sihrun mubin, sihir yang nyata. Dan ritual ayat 102 diserangkan bahwa syaitanlah kafir karena mereka mengajarkan manusia berbuat sihir. Kata Allah Jalla wa Ala, "Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir pada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Ma'rut. Harut dan Ma'rut. Marut, bukan Ma'rut. Harut dan Ma'rut. Harut Marut. Baik, terus
sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu, yaitu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Baik, kita lanjutkan dulu pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang keempat, yaitu sihir itu upaya mengadakan komunikasi dengan bintang-bintang agar ruhnya turun. Ini anggapan bahwa bintang-bintang, planet-planet itu punya ruh. Ini sama dengan keyakinan animisme dan dinamisme, bahwa setiap benda itu memiliki apa? Ruh, yaitu dinamisme. Dan ruh-ruh makhluk atau planet-planet, bintang-bintang itu dipanggil. Dan biasanya itu bentuk-bentuk dari ritual syaitan, ya. Baik, kita buka surah Al-Baqarah ayat 102. Astagfirullah. Tafsir Ibnu Katsir. Tadi yang dibaca itu terjemah. Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlus syayatinu." Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Sulaiman. Para ibu, puncak kejayaan sihir itu pada masa kerajaan Firaun. Di mana itu? Di Mesir. Itu tukang sihir pada saat itu banyak banget, sehingga terkenal, ya, dengan tukang sihirnya yang banyak sekali menghadapi Nabi Musa. Tapi Nabi Musa diberi mukjizat. Tongkatnya bisa menjadi ular dan melahap seluruh tongkat dan tali tukang sihir itu. Dan tukang-tukang sihir itu mengetahui bahwa ini bukan sihir, ini ular bener, ular besar. Tapi kita nggak tahu ular apa itu. Selama tidak ada penjelasan, ya jangan mereka-reka. Oh, itu ulonoko, enggak. Oh, itu anakon, enggak ada. Yang jelas ular. Jenisnya apa, ya, weling, tak, kobra, saya nggak tahu, karena tidak jelaskan. Nah, itu asli ular. Nah, dari peristiwa itulah selama 400 tahun lebih Bani Israel di negeri Mesir diperbudak setelah kematian Nabi Yusuf. Kan dulu Nabi Yusuf membawa seluruh saudaranya ke negeri Mesir bersama bapaknya Yakub, tinggal di Mesir. Sepeninggal Yusuf, maka orang-orang Mesir menguasai kembali pemerintahan mereka. Yang kemudian terjadilah gradasi keimanan, kesyirikan tumbuh, menguasai negeri dan penguasa. Akhirnya Bani Israel yang bertauhid diperbudak. Mulailah sihir itu merajalela, sehingga mau tidak mau Bani Israel pun bergesekan dengan sihir. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa menyelamatkan mereka. Terjadilah peristiwa Eksodus. Mereka semua keluar dari Mesir menuju ke Palestina.
menyeberang Laut Merah. Fir'aun tenggelam. Karena Bani Israel ini sering bergesekan dengan orang-orang Mesir, mereka sedikit banyak telah mengetahui, yakni perbuatan-perbuatan sihir orang-orang Mesir. Bahkan mereka mempelajari, sehingga ada di kalangan mereka memiliki koleksi-koleksi pribadi tentang sihir. Sesampai ke negeri Palestina, kemudian diganti nabi-nabi mereka. Nabi Musa belum masuk ke Palestina, keburu wafat, diganti dengan muridnya, diganti dengan nabi yang lain. Ada Nabi Ilyas, ada Nabi Ilyasa, kemudian ada Nabi Samuel atau Sam'ud. Setelah itu ada nabi sekaligus raja yang berhasil mengalahkan Jalut atau Goliat, raksasa, orang yang bertubuh besar yang ada di Palestina ketika itu. Dengan kematian Jalut ini, maka Daud diangkat menjadi raja, dan beliau sekaligus nabi. Setelah Daud wafat, diganti oleh anaknya Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang besar. Setelah apa? Setelah menaklukkan kerajaan Ratu Saba yang ada di Yaman, yaitu Ratu Balqis. Dua kerajaan besar antara Syam dan Yaman bersatu, menyembah Allah. Yang sebelumnya menyembah matahari, Ratu Balqis. Dan disinilah terkenal jin-jin itu diperbudak oleh Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, pada masa kerajaan Sulaiman ini, Nabi Sulaiman itu melakukan sidak. Apa sidak? Inspeksi mendadak, datang ke rumah-rumah warga, digeledah seluruh tempat. Untuk apa? Dicari kitab-kitab sihir mereka yang merupakan koleksi-koleksi pribadi mereka, dikumpulkan, kemudian dikubur di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Setelah Sulaiman alaihissalam wafat, datanglah syaitan membisiki Bani Israel. Hei Bani Israel, tahukah kau Sulaiman itu sakti mandraguna. Dia bisa menguasai jin, menguasai hewan, bisa berbicara dengan hewan. Itu karena ada satu ilmu yang dia miliki yang tidak pernah diketahui oleh orang. Tahukah ilmu itu? Ilmu itu berada di bawah singgasananya. Galilah dan temukanlah ilmu itu. Setelah dia membisiki orang itu, pergi si setan. Loh, di mawong itu. Akhirnya apa? Akhirnya digali di bawah singgasana Raja Sulaiman. Diketemukanlah apa? Kitab-kitab sihir hasil inspeksi mendadak Nabi Sulaiman pada masa kerajaan beliau, dan itu jumlahnya banyak. Dan kemudian orang-orang yang menemukan itu menyimpulkan, oh ternyata ini penyebab saktinya Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman ini belajar sihir. Ini ternyata sumber kesaktiannya. Akhirnya orang-orang Yahudi mempelajari kembali sihir. Koleksi-koleksi bapak-bapak moyang mereka yang dulu disidak oleh Nabi Sulaiman. Oleh karena itu, surat Al-Baqarah ayat 102 ini merupakan apa? Merupakan koreksi terhadap pemahaman orang-orang Yahudi yang menganggap Nabi Sulaiman melakukan sihir. Itulah tujuan keji mereka, bahwa Nabi Sulaiman melakukan sihir. Makanya Allah katakan, mereka mengikuti syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, akan tetapi Nabi Sulaiman tidak kafir. Nabi Sulaiman tidak kafir dengan apa?
dengan mengajarkan sihir, dengan melakukan sihir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setanlah yang kafir. Kenapa setan itu kafir? Yu'allimunan nasa sihra, karena setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Baik, dengarkan kisahnya dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 102. Silakan. Mulai dari awal boleh. Silakan. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asy'ari dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Asif adalah juru tulis Nabi Sulaiman. Dia adalah orang yang mengetahui Ismul Azam, Ismul A'zam. Terus, dan mencatat segala sesuatu atas izin Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman mengubur catatan tersebut di bawah singgasananya. Ketika Nabi Sulaiman wafat, catatan tersebut dikeluarkan oleh syaitan-syaitan. Lalu mereka menyisipkan catatan mengenai sihir dan kekufuran di antara tiap dua barisnya. Mereka mengatakan, inilah yang dahulu diamalkan oleh Sulaiman. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa setelah ada keterangan dari syaitan, maka orang-orang tidak mengerti atau mengafirkan Sulaiman dan mencaci makinya. Bahkan Nabi Sulaiman dicaci maki. Ternyata Nabi Sulaiman ini mengajarkan sihir, belajar sihir. Kenapa? Karena sudah diintervensi, dirusak oleh syaitan. Terus, tetapi para ulama dari kalangan mereka hanya diam. Orang-orang yang bodoh dari kalangan mereka terus-menerus mencaci maki Nabi Sulaiman, hingga Allah SWT menurunkan ayat berikut kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, yaitu mengerjakan sihir. Al-Baqarah 102. Terus, Ibnu Jarir mengatakan bahwa, apa kata beliau? Abu Sa'id Salimah Ibnu Janada As-Safai menceritakan dari Ibnu Abbas yang menceritakan riwayat berikut. Tersebutlah bahwa Nabi Sulaiman apabila hendak memasuki kamar mandi atau menggauli salah seorang istrinya, terlebih dahulu ia menyerahkan cincinnya kepada pembantu pribadinya, yaitu seorang wanita. Ketika Allah hendak menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dengan ujian yang dikehendakinya, maka di suatu hari Sulaiman menyerahkan cincinnya kepada pembantunya. Lalu datanglah syaitan dalam rupa Sulaiman dan berkata kepada pembantu Sulaiman, serahkanlah cincinku. Si pembantu menyerahkan cincin itu kepadanya dan ia segera memakainya. Ketika syaitan memakainya, maka tunduklah semua syaitan, jin dan manusia kepadanya. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Nabi Sulaiman datang kepada pembantunya itu dan berkata kepadanya, berikanlah cincinku kepada aku. Si pembantu berkata, engkau dusta, engkau bukan Sulaiman. Maka sejak saat itu Nabi Sulaiman mengetahui bahwa hal ini merupakan cobaan yang ditimpakan kepada dirinya. Ibnu Abbas berkata bahwa di hari-hari kekuasaannya itu, setan-setan menulis berbagai macam kitab yang di dalamnya terkandung sihir dan kekufuran. Lalu mereka menguburnya di bawah singgasana Raja Sulaiman. Setelah Sulaiman wafat, mereka mengeluarkan kitab-kitab itu dan membacakannya di hadapan semua orang. Lalu mereka berkata, sesungguhnya dahulu Sulaiman dapat berkuasa atas manusia melalui kitab-kitab ini. Fitnah atau tidak? Fitnah. Nabi Sulaiman dituduh mengajarkan sihir. Dipikir yang ada di bawah singgasana itu adalah ajaran Nabi Sulaiman. Padahal itu tulisan syaitan, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Sebentar Ustaz, Terus. Lanjut. Seiki lho. Numplek ya. Numplek Ustaz. Jatuh. Kenapa? Jatuh. Oh, jatuh, hilang. Sebentar. HP ini jatuh. Tapi nggak ngantuk. Nah, masih dicari.
Itu tapi ngantuk nggak mau lukur? Enggak kan? Enggak. Mosok mau coba ngantuk enggak kan? Enggak, kena sihir. Oh, itu bentengnya kuat itu. Zikir pagi petang. Kalau kena sihir mungkin ya sihirnya ibu kali ya. Bismillah. Ya. Baik, silakan. Ibnu Abbas berkata bahwa di hari-hari kekuasaan itu setan-setan menulis berbagai macam kitab yang di dalamnya terkandung sihir dan kekufuran. Lalu mereka menguburnya di bawah singgasana Raja Sulaiman. Setelah Sulaiman wafat, mereka mengeluarkan kitab-kitab itu dan membacakannya di hadapan semua orang. Lalu mereka berkata, sesungguhnya dahulu Sulaiman berkuasa atas manusia melalui kitab-kitab ini. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu semua orang berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Sulaiman dan mengkafirkannya. Iya, jadi Nabi Sulaiman dituduh menjadi orang kafir yang mengajarkan Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Ini fitnah keji, kedustaan besar terhadap Nabi Sulaiman. Makanya Al-Quran ini apa? Sebagai buku putihnya meluruskan, membersihkan nama Nabi Sulaiman dari tuduhan-tuduhan keji bahwa Nabi Sulaiman melakukan sihir dan mengajarkannya. Terus setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, maka diturunkannya lah ayat berikut, yaitu Quran surat Al-Baqarah 102, yang artinya padahal Sulaiman tidak kafir, tidak melakukan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Lanjut. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, ketika kami berada di rumah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tiba-tiba datanglah seorang lelaki. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepadanya, dari manakah kamu? Lelaki itu menjawab, dari negeri Irak. Ibnu Abbas bertanya, dari mana? Dari bagian mana? Lelaki itu menjawab, Kufah. Ibnu Abbas bertanya, bagaimanakah beritanya? Lelaki menjawab, ketika aku meninggalkan mereka sedang hangat membicarakan bahwa Ali radhiyallahu an berangkat menuju ke arah mereka untuk memerangi mereka. Maka Ibnu Abbas merasa kaget dan mengatakan, tidak pantas kamu katakan demikian. Hanya orang yang tak beraya yang mengatakan demikian. Seandainya kami percaya dengan apa yang diberitakannya itu, pasti kami tidak mau menikahi wanita-wanitanya, tidak pula membagikan harta warisannya. Ingatlah, sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kalian tentang jawaban yang sebenarnya, bahwa dahulu setan-setan mencuri-curi pendengaran di langit. Lalu seseorang dari mereka datang membawa kalimat yang hak yang telah didengarnya, tetapi bila hendak ia sampaikan, maka ia mencampurnya dengan 70 banyak kedustaan. Terus Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa kalimat-kalimat tersebut sempat memperoleh perhatian banyak orang hingga meresap ke dalam hati mereka. Maka Allah memperlihatkan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman mengkubur catatan-catatan itu di bawah kursi singgasananya. Tetapi setelah Nabi Sulaiman wafat, setan jalanan bangkit, lalu berkata, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian simpanan terlarang yang tiada simpanan seperti simpanan itu? Iya. Maukah kau tunjukkan kepada kalian kunuzun, yakni apa? Kanzun, perbendaharaan, min kunuzis Sulaiman, dari perbendaharaan Sulaiman yang luar biasa isinya. Terus ia berada di bawah kursi singgasananya. Ia berada di bawah kursi singgasananya, dikubur di bawahnya. Ini bisikan siapa ini? Syaitan. Terus lalu mereka mengeluarkannya. Dan setan itu berkata, ini ilmu sihir. Ini adalah sihir. Dan inilah yang dilakukan oleh Sulaiman. Ini fitnah keji. Dan orang-orang Yahudi sampai sekarang, mereka ini mau menggali situs-situs peninggalan kerajaan Sulaiman ya di bawah Masjidil Aqsa itu. Cari aja. Mungkin barangkali ada sisa-sisanya gitu. Karena mereka menunggu kedatangan apa? Raja terakhir mereka, yang tidak lain adalah Al-Masihud Dajjal. Makanya Dajjal nanti ahli sihir. Dan orang-orang Yahudi sampai hari ini demen dengan sihir. Dan orang-orang Yahudi di zaman Nabi kita Muhammad
juga senang dengan sihir, bahkan sempat menyihir Nabi. Nabi terkena sihir. Siapa yang menyihir? Namanya Labid bin Al-Aqsam. Labid bin Al-Aqsam. Nabi disihir oleh orang Yahudi. Baik, nanti kita akan baca riwayatnya dalam hadis Muslim tentang Labid Al-Aqsam yang menyihir Nabi. Sekarang lanjutkan dulu. Setelah digali di bawah singgasana Nabi Sulaiman, terdapat kitab-kitab sihir. Apa yang terjadi setelah itu? Maka orang-orang mengadakan catatan-catatan tersebut dari generasi ke generasi yang lain. Berarti terus nggak dilestarikan nggak? Terus beranak pinak. Catatan ini diamalkan. Makanya penerus dari kerajaan Mesir yang merupakan puncak kejayaan sihir, ya orang Yahudi sampai sekarang. Terus lanjut. Hingga sisanya adalah yang sekarang hangat dibicarakan oleh penduduk Irak. Lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah 102, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. As-Sa'di mengatakan, sehubungan dengan tafsir yang firman-Nya, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Yang dimaksud dengan mulki Sulaiman ialah di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Tersebutlah bahwa setan-setan sering naik ke langit, lalu sampai pada suatu kedudukan yang darinya mereka dapat mencuri pendengaran. Lalu mereka mencuri sebagian dari perkataan para malaikat tentang apa yang bakal terjadi di bumi menyangkut perkara kematian. Baik. Di antara bentuk-bentuk sihir yang ada di negeri kita ini contoh seperti ini. Ya, permainan yang memakai indera keenam katanya. Ditutup matanya sambil naik motor. Ada lagi, astagfirullahaladzim, jangan inilah. Ini aja, tenaga dalam. Apapun bentuk tenaga dalam jangan diikuti. Apapun namanya. Segala macam bentuk aliran tenaga dalam itu bagian dari sihir. Baik itu namanya satria, baja hitam ya, atau garuda, ya, emprit, namanya apapun jangan diikuti, karena itu merupakan sihir. Apalagi dengan isian, pernah dengar itu ya? Atau dengan membaca mantra-mantra, atau melalui ritual-ritual. Nggak ada orang kebal, itu nggak ada. Kalau seandainya itu karomah, itu hanya tertentu saja. Artinya tidak bisa dipelajari, datangnya itu hanya sekali, dalam keadaan genting, bukan bisa disetting, disetel. Ayo tanggapan, mari nang Malang, nang Kepanjen. Tanggapan lagi ke Blitar, ya kan? Tanggapan lagi kemana? Ke Gresik misalnya. Itu berarti semua itu bukan dari Allah, itu dari syaitan. Pindah tempat, matakan besi. Pindah tempat sana, apa? Mangan semprong kok sempetong kok. Sihir semuanya itu. Baik. Nah, biasanya juga ada istilah-istilah yang sering dipakai sebagai orang-orang yang melakukan sihir itu, yaitu apa? Dukun. Dukun itu ada yang tipuan, kecepatan mata, kecepatan tangan, atau trik-trik ya. Atau juga ada yang bekerja sama dengan syaitan. Sebagian penyihir adalah dukun, tapi tidak semua penyihir menjadi dukun. Tidak semua penyihir, tapi dia praktek. Setiap dukun
Ya, penyihir. Apa yang dimaksud sihir di sini? Yaitu melakukan kedustaan, kebohongan. Kecuali dukun bayi ya, yang membantu orang untuk beranak, yaitu istilah dukun pi. Kalau memang fisik tidak pakai apa cara-cara di luar akal manusia, ya boleh. Tapi sudah pakai bantuan yang lain tidak boleh. Kadang seorang itu memiliki khawariqul ada, kehebatan di luar nalar. Khawariqul ada yang dipunyai dukun itu adalah apa? Satu, bisa jadi itu kebohongan, kedustaan, trik. Yang ini banyak dibongkar oleh siapa itu? Korro sampean. Itu kebohongan, kedustaannya itu dibongkar, hanya trik-trik saja. Atau yang kedua, bantuan dari apa? Khodam, dari setan, dari kalangan jin. Itu yang biasanya terjadi. Nah, sebutan-sebutan dari dukun ini macam-macam. Disebut kadang paranormal, apa? Pinter, apa lagi? Mbah Sopo. Ya, kadang dipanggil yang Sopo. Ki Sopo? Ki Joko. Nah, mbo wis gak ero. Suhu sapa? Suhu badan. Itu ada suhu budi. Ada kadang juga disebut apa? Nyai siapa? Nyai Dasima lah film lah. Ya macam-macam lah. Ini istilah-istilah yang dipakai ajengan, tuan, guru. Kadang juga dipanggil ustadz juga ada yang seperti itu. Juga dipanggil apa? Ghostbuster ya kan? Pemburu. Ya ini macam-macam sebutan-sebutan dukun itu. Nah, semua harus dijauhi. Kenapa demikian? Nabi SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul." Barang siapa yang mendatangi dukun atau yang sejenisnya, arraf yaitu peramal dan sejenisnya, dan membenarkan perkataannya, simpatik kepadanya, walaupun dalam hati tidak menampakkan dengan lisan dan sikapnya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Maka tinggalkan. Dalam yang lain, Sahih Ibnu Majah, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang mendatangi dukun paranormal dan membenarkan perkataannya, simpatik kepada apa yang dilakukannya, lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Baik. Kita buka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah disihir. Buka Muslim 2050. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apa katanya? Seorang Yahudi dari Bani Zuraik bernama Labid bin Aqsam menyihir Rasulullah SAW. Ya. Jadi orang Yahudi dari Bani apa? Zuraik. Namanya siapa? Labid bin Aqsam. Apa yang dilakukan dia? Lanjut. Menyihir Rasulullah SAW
sehingga beliau mengigau karenanya. Sehingga beliau mengigau. Mengigau itu apa? Ngelindur. Seakan-akan Nabi itu melakukan sebuah perbuatan yang diyakini tidak dilakukannya. Seakan-akan melakukan itu, padahal enggak. Lanjut. Yaitu bahwa beliau rasanya melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukannya. Karena itu pada suatu hari atau suatu malam beliau berdoa, kemudian berdoa dan berdoa. Sesudah itu beliau bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ingatkah engkau bahwa Allah SWT pernah memberitakan kepadaku tentang kedatangan dua orang laki-laki, yang satu duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi dekat kedua kakiku?" Ya, dua orang ini datang kepada Nabi, mengobati Nabi. Bagaimana caranya? Melepas sihir. Ini hikmahnya. Hadis ini adalah cara bagaimana menangani sihir. Ada yang menganggap mosok rek Kanjeng Nabi kok kena sihir, mosok kalah mbek setan. Bukan itu masalahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa kita ini diberi ilmu bagaimana tata cara menangani sihir. Maka datanglah dua orang laki-laki yang tidak lain keduanya adalah malaikat, yaitu Jibril dan Mikail, memberitahu bagaimana tata cara melepas sihir. Lanjut. Lalu orang yang dekat kepalaku bertanya kepada orang yang dekat kakiku, atau sebaliknya, apakah sakit orang ini? Jawabnya, kena sihir. Tanyanya, siapa yang menyihirnya? Jawabnya, Labid bin Aqsam. Tanyanya, dengan apa dia mencihir? Dengan apa dia disihir? Jawabnya, pakai sisir dan rambut yang rontok bersama sisi pintu serta mayang kurma kering. Ada berapa bahan di sini? Sisir, ini contoh bahan-bahan yang biasa dipakai untuk apa? Sihir. Satu sisir, dua apa? Rambut. Sampai hari ini media untuk menyihir itu adalah rambut. Makanya hati-hati kalau ibu ada rambut brodol, jangan dibuang sembarangan. Itu bisa dipakai media sihir. Seandainya tidak ada upaya ke sana, paling tidak kita harus paham, rambut wanita itu sekalipun tidak menempel, dia jatuh itu tetap aurat. Rambut wanita itu aurat walaupun dia jatuh lepas dari kepala kita, harus diamankan, nggak boleh kelihatan. Lanjut. Yang ketiga apa di sini? Mayang kurma. Apa mayang itu? Bunganya kurma yang sudah kering yang dipakai sebagai media sihir. Kalau di sini macam-macam kan yang dipakai kan? Banyak. Rambut bisa, kembang telon bisa, pakaian yang masih bau keringat yang belum dicuci itu bisa. Termasuk apa? Foto itu bisa jadi media sihir. Makanya hati-hati dengan foto kita. Makanya jangan sekali-kali pasang status gambar kita. Kenapa? Itu bisa menjadi media sihir. Wahai para ibu, para wanita yang masih suka pasang status gambar diri kita, hati-hati. Itu bisa dipakai untuk menyihir. Kalau ada orang yang mungkin barangkali benci, ibu bisa disihir dengan status itu. Atau ada orang yang kepencut dengan kecantikannya. Kok ayu yo, ingin tak delok gak ngini wong, tapi kok ayu. Padahal editan ya. Wes kesuwen tak sihir ae. Yo kok carane seneng mbek aku. Bisa itu. Ada. Dulu dalam kitab Mujarobat Akbar, tak kandani, tak titik. Untuk narik wanita itu apa? Nyari bunga cempaka. Kemudian ditulis raja di situ. Kemudian ditaruh di kopiah. Itu untuk melet wanita itu. Ustadz Koro, ojo takok. Biyen tak kandani kan itu. Ya, itu ada dalam kitab Mujarobat itu. Nah itu apa? Yang ditulis itu adalah apa? Mantra kesirikan. Raja-raja dengan media apa tadi? Kembang apa? Cempaka. Angel enggak zaman saya kembang cempaka? Ono
Angel kan? Ono. Biyen ae angel aku sik cilik. Lanjut. Tanyanya, di mana sekarang? Di mana sekarang? Jawabnya, di sumur Zi-Arwan. Ya, ternyata bahan-bahan tadi itu setelah dimantra-mantrai dibuang di sebuah tempat. Ternyata dibuang di mana? Sebuah sumur. Sumur suatu kaum, yaitu yang bernama Zi-Arwan. Sumur Zi-Arwan. Bi'ru Zi-Arwan. Terus Kata Aisyah, Rasulullah SAW pergi mencari barang-barang itu, ditemani beberapa orang sahabat. Kemudian beliau bersabda, "Ya Aisyah, kulihat air sumur itu kemerah-merahan warnanya, sedang pohon kurmanya kelihatan bagaikan kepala syaitan." iya, berarti sumurnya itu menjadi merah seperti apa? Darah. Karena pengaruh dari sihir itu. Nah, berarti apa? Untuk melepas sihir itu harus dicari apa? Sumber sihirnya di mana? Benda-benda sihir yang ditanam, yang dibuang itu di mana? Harus dicari. Harus dicari. Ini caranya. Yang kedua. Lalu aku bertanya, apakah Anda tidak membakarnya? Apa jawab Nabi? Jawab Nabi SAW, tidak. Tidak. Kenapa? Karena Allah SWT telah menyembuhkanku. Iya. Artinya apa? Kalau ingin membalas, benda-benda sihir itu harus dibakar. Nabi membakar atau tidak? Enggak dibakar. Kenapa? Nabi mengatakan Allah menyembuhkanku. Ini sebetulnya skenario Allah agar kita apa? Bagaimana caranya menghadapi orang yang terkena sihir. Kita boleh tidak membalas, ya kan? Memaafkan. Tapi boleh membalasnya juga apa? Sebagai bentuk kisos yang sama. Pelajaran bagi mereka juga. Boleh dibakar setelah ditemukan bahan-bahan sihir itu. Dan banyak rata-rata begitu dari para ulama, dari para ahli-ahli ruqyah ya, yang kalau benda-benda sihir itu ditemukan itu dibakar. Supaya apa? Supaya sama sekali jejaknya hilang, musnah. Tidak terulang lagi. Aku tidak ingin apa kata Nabi? Dan aku tidak ingin membalas kejahatan orang. Nah, berarti membakar itu adalah membalas. Oleh sebab itu, kusuruh kuburkan saja. Itulah kelapangan hati Rasul. Kalau seandainya dibakar, boleh nggak? Membalas boleh nggak? Boleh. Pelajaran buat kita supaya jinnya balik ke tukang dukun yang ngirim, kaplok plakon, ngirim aku nang Kanjeng Nabi kon. Atau orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi begini, bagaimana cara Nabi SAW yakni menangani kasus-kasus terkena sihir. Wallahu a'lam. Baik para ibu saudara sekalian, karena waktu sudah habis sampai jam 10. Sebetulnya materinya belum selesai. Kenapa? Karena masih saya sampaikan ada 8 cabang sihir yang harus diketahui. Ya, itu mestinya. Nanti lain kali insya Allah pertemuan yang akan datang di tema yang baru, tapi boleh nanti kita bahas sedikit ya untuk melengkapi yakni pembahasan hari ini. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.